Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Menteng? Senang sekali bersama Dini Syakila dalam program Menteng 10. Seperti biasa, nantinya akan ada narasumber yang sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami akurasi melalui Instagram PMB Unwahas. Dan spesial episode kali ini, kita akan menjawab seputar pertanyaan terkait dengan KIP Kuliah bersama Kasubag Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim. Diproduksi langsung di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 22. Ini dia Menteng 10 episode 5. Nah, seperti yang sudah diinfokan tadi, kita akan berbincang bersama Kasubag Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Kamilin SPDI. Selamat siang Bapak, selamat sore atau selamat pagi ini. Assalamualaikum. Selamat sore, tetapi tetap semangat ya. Baik, semangatnya pagi ya Pak ya. Bagaimana Mbak Andin kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak pada hari ini. Bapak, sebelum kita ke pertanyaan banyak sekali nih terkait dengan KIP Kuliah, saat ini kemahasiswaan tuh lagi sibuk apa sih Pak? Kemahasiswaan saat ini baru menyelesaikan seleksi internal mahasiswa berprestasi. Baik. Terus juga ada kompetisi nasional bidang matematika ilmu pengetahuan alam. Terus ada NUDC, ada KDMI. Kita saat ini sedang membuka MTQ Mahasiswa Nasional yang nanti akan kita kirimkan ke tingkat nasional. Banyak banget ya ternyata PR-nya ya Pak. Ada NUDC, ada KDMI. Kalau nggak salah kalau KDMI itu debat bahasa Indonesia ya Pak ya. Kalau NUDC itu debat Inggris. Dan juga ada Pilmapres juga. Tentunya kemahasiswaan sedang sibuk-sibuknya nih Pak nih. Apalagi yang kemarin terpilih menjadi Pilmapres adalah mahasiswa penerima bidik misi. Wow, keren banget ya Pak. Patut diapresiasi bahwa anak-anak KIP Kuliah atau bidik misi itu anaknya pintar-pintar banget gitu. Oke, kita bakalan masuk ke membacakan pertanyaan dari anak Menteng ya Pak. Udah banyak banget dan udah kita akurasi di Instagramnya kita di PMB Unwahas. Mulai dari yang pertama ada @Afif Andromeda. Kak, pendaftaran KIP Kuliah dibuka sampai kapan sih Kak? Untuk pendaftar KIP Kuliah di Universitas Wahid Hasyim ini dibuka sampai 16 Juli 2022. Jadi masih banyak waktu ya teman-teman lulusan SMA tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk mendaftar kuliah di Universitas Wahid Hasyim. Oke, berarti terakhir 16 Juli 2022. Dicatat ya teman-teman ya buat kamu semua yang pengen daftar KIP Kuliah. Oke, lanjut juga di pertanyaan kedua dari @Anisya. KIP Kuliah Unwahas kuotanya sampai berapa banyak nih Pak? Banyak banget yang nanya kayak gini. Untuk kuota KIP Kuliah tahun 2022 ini memang kuota sementara Mbak. Kita baru menerima 55 mahasiswa. Tetapi kita sudah mengajukan 360 kuota tambahan. Ya. Belum lagi nanti kita mengajukan kuota aspirasi. Ketika melihat data tahun 2021, kita menerima KIP Kuliah itu sejumlah 344 jumlah mahasiswa. Yang sangat banyak ya Pak ya. Baik, itu dia ya teman-teman. Untuk sementaranya masih menerima 55, tapi dari bagian kemahasiswaan akan berusaha untuk mengajukan sekitar berapa Pak tadi Pak? Kuota ada 300 tambahan, ya? 360. Universitas sudah mengajukan kuota tambahan. Tentunya masih banyak banget kesempatan buat kamu semua ketika mau daftar KIP Kuliah dengan kuota sebanyak itu ya Pak ya. Dan itu seluruh fakultas ya Pak? Seluruh fakultas kecuali fakultas kedokteran. Seluruh fakultas kecuali fakultas kedokteran. Berarti PJKR boleh, fakultas boleh, ilmu sosial dan politik boleh, PAI juga boleh semuanya. Dan Mbak Andin ini juga Mbak Andin ya. Ketika kita melihat data pengelolaan KIP bidik misi dari sepanjang tahun, itu kita mengalami peningkatan ya. Jadi tahun 2020 itu 247, 2021 itu 344. Jadi semakin tahun itu semakin menambah dan semakin banyak nih informasi yang tersebar terkait bahwa Universitas Wahid Hasyim juga menerima KIP Kuliah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk mengetahui syarat KIP Kuliah bisa dilihat di mana ya Kak?
dari @myg.lala nih Pak. Oke. Untuk persyaratan KIP kuliah tentunya ada pada pedoman ya. Dapat diunduh di PMB Unhas SEG ya. Oke. Silakan nanti calon mahasiswa, calon penerima KIP kuliah bisa mengunduh panduan di PMB Unhas. Langsung atau saja ya Pak ya. Instagramnya ya, Instagramnya langsung PMB, aja. Instagramnya Universitas Wahid, Instagramnya bagian kemahasiswaan. Oke, berarti seluruh di sosial medianya Unwahas nih di follow aja gitu biar tahu informasinya ya Pak ya. Terkait juga itu ya Pak ya, terkait dengan KIP kuliah berarti kita harus punya akun di KIP kuliah dulu. Habis itu kita bisa menyinkronkan ke KIP kuliah yang ada di Universitas Wahid Hasyim. Jadi ketika mendaftar KIP kuliah, tahapan pertama harus mendaftar akun secara nasional. Betul. Ya, harus mendaftar akun nasional sampai dengan tahapan pemilihan mandiri PTS Universitas Wahid Hasyim dan pilih 2 program studi. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat, ada dari @nawi_muh. Jika belum mempunyai KIP, apakah bisa ikut daftar KIP kuliah Bapak? KIP kuliah merupakan program pemerintah, yaitu program Indonesia Pintar ya. Jadi ketika teman-teman dari SMA, SMK Sederajat itu ingin mendaftar KIP kuliah, tidak harus memiliki kartu Indonesia Pintar. Oke. Ya. Jadi ketika tidak memiliki KKS ataupun KIP, boleh menggunakan SKTM yang minimal dilegalisir oleh kecamatan. Baik. Jadi banyak sekali kemudahan lah ya. Tentunya data-data itu sesuai prosedur ya Pak ya, sesuai prosedur yang sudah ada di PMB Unwas dan juga nasional. Baik teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak punya KIP ataupun KKS ya Pak ya, bisa langsung aja di balai desa atau kecamatan untuk bisa membuat SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Andang_Pras. Program ini apakah hanya untuk maba ataukah untuk mahasiswa? Mahasiswa yang sudah masuk ini bisa ikut nggak sih Pak? Untuk KIP tahun 2020 di Universitas Wahid Hasyim, ini memang peruntukannya untuk mahasiswa baru. Oke. Ya. Jadi belum dibuka lagi sampai saat ini dari pemerintah untuk program ongoing. Belum ada. Jadi ini untuk mahasiswa baru. Oke, berarti programnya dari masuk sebagai mahasiswa baru sampai akhir ya Pak ya. Jadi di tengah-tengah kalau misalkan udah daftar reguler ya udah reguler aja. Pastinya di Universitas Wahid Hasyim juga banyak banget keringanan ya Pak ya terkait dengan UKT dan lain sebagainya. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam, bagaimana jika sudah mendaftar di jalur reguler Bapak dan melakukan pembayaran daftar ulang, apakah bisa migrasi ke KIP kuliah? Dan jika bisa, bagaimana uang daftar ulangnya? Dari @henrico_sikoko. Ya, tentunya kalau hal ini sudah banyak sekali mahasiswa yang menanyakan ya. Iya, banyak banget Pak. Bisa migrasi ya dari pendaftar reguler ke KIP kuliah, akan tetapi konsekuensi atau komponen pembiayaan yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan atau hangus ya. Betul. Tetapi ketika nanti sudah daftar di KIP kuliah tetapi tidak diterima lagi Mbak Andi, bisa melanjutkan untuk jalur reguler lagi. Oke, baik. Berarti sangat dipermudah ya Pak ya. Ketika udah mahasiswa ongoing tapi teman-teman tidak keterima di KIP kuliah, bisa melanjutkan yang ongoing dan reguler itu sendiri. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @dnsptr.id. Fasilitas apa sih yang didapat ketika kita mendapat KIP kuliah Bapak? Ya, fasilitasnya sangat banyak sekali Mbak. Salah satunya adalah dibebaskan SPI ya, sumbangan pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal. Jadi sudah tidak membayar lagi pendidikan. Ya. Tambah lagi, ini per bulan itu dapat living cost 950.000. Wow, hampir 1 juta ya Pak ya. 1 juta. Sekarang enak sekali Mbak Andi. Betul sekali. Tinggal ada kemauannya. Iya, tinggal ada kemampuan itu sudah pasti di cover sama Kemendikbud ya Pak ya, dan Unwahas siap memfasilitasi itu semua. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari @aditya_. Apakah di Unwahas ada kuota KIP aspirasi lagi Pak seperti tahun-tahun sebelumnya? Ada. Oke, ya, ada. Jadi kemarin dari pimpinan juga sudah berkomunikasi dengan
staf-staf di DPR ya, pihak terkait gitu ya Pak ya. Terkait ya, agar nantinya Unwahas juga akan menerima KIP kuliah aspirasi. Oke, tentunya sama ya Pak, bobotnya seperti KIP murni, tetap ada living cost, tetap ada UKT, tetap ada USPI, jadinya gampang banget. Yang penting buat kamu semuanya yang pengen daftar, asalkan ada kemauan aja ya Pak ya, dan semangat untuk berprestasi di KIP kuliah. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang ke-9 dari @sinta09. Apakah diperlukan pengumpulan berkas secara fisik ke kampus, Pak? Iya, sangat diperlukan sekali. Akan tetapi pengumpulan berkas ini dikumpulkan ketika tes wawancara. Oke. Ya, jadi ketika tes wawancara nanti peserta KIP kuliah yang sudah lolos administrasi dan tes potensi akademik itu nanti akan mengikuti seleksi wawancara beserta membawa dokumen berkas yang fisik ya, yang secara fisik ya Pak ya. Berarti ada tahapannya setelah kita daftar ya Pak ya. Ada tahapan untuk tes, ada tahapan untuk wawancara, dan ada tahapan untuk selanjutnya. Apakah si anak ini berhak atau untuk berhak mendapatkan KIP kuliah gitu. Oke. Dan kita udah ke pertanyaan yang terakhir Bapak, terakhir banget dari @ari_jemadu. Untuk KIP kuliah apakah ada tes khususnya ya Pak? Ya, untuk KIP kuliah ada beberapa tes tahapannya ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Oke. Ya, jadi nanti yang mengikuti program ini secara administrasi akan diseleksi. Oke. Gitu. Terus yang kedua adalah tes potensi akademik, ya, kemampuan dalam berakademik ya. Terus yang ketiga adalah wawancara. Dan nanti juga kami akan melakukan survei ya. Melakukan survei untuk pendaftar KIP kuliah. Oke, berarti nanti akan dilakukan survei karena biasanya kalau KIP kuliah tuh mengirimkan gambar rumah, gambar pajak dan lain sebagainya ya Pak ya. Nanti akan disurvei oleh bagian kemahasiswaan. Oke, Bapak, sudah dijawab tuntas 10 pertanyaan dari teman-teman yang sudah terhubung di @pmb.unwahas, dan sudah jelas ya teman-teman, semuanya sudah terjawab di sini. Silahkan Bapak Kamilin untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mbak Andin. Perlu saya tambahkan sedikit ya Mbak Andin. Baik. Jadi teman-teman calon mahasiswa pendaftar KIP kuliah, sebelum melakukan pendaftaran KIP kuliah di Universitas Wahid Hasyim, untuk dipersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen, ketentuan dan sebagainya sesuai yang tertera pada pedoman, sehingga nantinya tidak akan menghambat dari pendaftar itu sendiri. Jadi prodi yang dipilih dari sistem nasional harus sama dengan sistem PMB. Sudah tidak bisa diedit Mbak Adi. Iya betul. Gitu. Harus sinkron ya Pak ya. Harus sinkron ya. Jadi terus yang kedua, penentuan klasifikasi atau tesnya itu berdasarkan prodi pilihan pertama. Jadi ketika pilihan prodi pertamanya manajemen, nanti akan mengikuti seleksi atau memiliki kompetisi dengan jurusan manajemen. Ya gitu ya. Kalau pilihan keduanya nggak begitu ini ya. Betul. Tidak begitu krusial ya Pak ya. Yang penting pilihan prodi harus sama. Pertama harus sama antara prodi di KIP nasional dengan PMB. Baik. Terus dokumen-dokumen yang diunggah ini biasanya ini Mbak Andin, foto ya, foto dan sebagainya di scan. Jadi harus jelas ya. Sehingga nanti tim atau panitia akan menyeleksi itu dengan unggahan-unggahan dokumen yang jelas. Jangan sampai nanti dokumennya nggak jelas, nanti berdampak nggak lolos administrasi. Betul banget. Jadi semuanya serba detail dan serba lengkap ya Pak ya. Betul sekali. Ada lagi Pak Kamilin? Terus juga untuk hard copy-nya dipersiapkan ya Mbak Adin. Jadi ketika nanti lolos tahap administrasi dan administrasi akan datang ke wawancara membawa hard copy. Itu juga dokumen harus tersusun rapi sesuai format ya Pak ya. Formatnya ya. Jadi ketika menggunakan kertas A4, dokumen yang lain harus A4 semua seperti itu. Berurutan sesuai nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ada di PMB Unwahas dan juga PMB di KIP Kuliah Nasional. Baik Bapak,
Sudah cukup itu closing statement dari Bapak Kamilin selaku Kasubag Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim. Dan tentunya buat kamu semua yang belum daftar KIP kuliah, ayo segera. Dan terakhir tanggal 16 Juli 2022. Dan itu tadi bincang asik dengan Bapak Kamilin di Menteng 10. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sosial media seluruh di Universitas Wahid Hasyim. Dan saya Nini Syakila pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.